Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi di small group kita kali ini. Nah, small group kita kali ini, small group yang akan sedikit beda, karena small group kali ini merupakan small group celebration. Jadi khusus yang ada di Pontianak, kali ini small group akan dilakukan secara live, di mana setiap jemaat bisa menikmati satu fellowship antara satu dengan yang lain. Dari berbagai small group berkumpul bersama-sama di gereja atau di Alpha Center. Nah, bagi setiap saudara yang saat ini sedang berada di kota lain, Anda ada di Jakarta, Anda di Jawa Timur, Jawa Tengah, Anda di NTT, dan Anda di Halmahera, Anda di berbagai kota, Sulawesi dan sekitarnya, mari kita akan bergabung bersama-sama dalam small group kita kali ini. Pikirannya melalui pesan video yang sebentar akan dibagikan, setiap kita boleh mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita semuanya. Amin. Seperti biasa kita akan memulai small group kita kali ini melalui doa terlebih dahulu. Mari kita akan bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami dalam small group hari ini. Biarlah ini menjadi small group yang istimewa bagi kami, karena kami boleh belajar tentang satu kebenaran, kami boleh belajar tentang satu nilai kehidupan yang kami dapatkan daripada Tuhan. Hari ini, biarlah melalui small group kami hari ini, setiap kami akan diberkati Tuhan. Firman kebenaran yang hamba-Mu sampaikan, itu boleh sampai ke dalam dasar hati kami yang paling dalam, sehingga kami boleh menghidupi setiap firman yang kami dengar, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk terima firman Tuhan. Mari semua yang siap terima firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku, tema small group kita kali ini adalah siap sedia. Mari ucapkan bersama-sama 2, 3, siap sedia. Mari kita akan membuka ayat small group kita yang terambil dari Matius pasal 24 ayat yang ke-44. Matius 24 ayat yang ke-44. Mari kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema kita kali ini adalah siap sedia. Saudara, mengapa kita perlu siap sedia? Untuk kita memulai poin ini, saya ingin menunjukkan kepada saudara tentang 3 pandangan kehidupan menurut firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa hidup adalah ujian. Ya, itu sebabnya selalu firman Tuhan berkata, barang siapa setia. Nah, itu bicara tentang ujian. Yang kedua, hidup ini berbicara tentang kepercayaan. Anda sering melihat bagaimana Tuhan mempercayakan. Ya, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta, ada yang 5 talenta. Ya, masing-masing menurut kesanggupannya, karena hidup ini berbicara tentang kepercayaan. Dan yang ketiga, pandangan firman Tuhan tentang kehidupan, hidup itu adalah penugasan sementara. Firman Tuhan juga berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saudaraku, ini bicara tentang penugasan sementara. Nah, pertanyaan kita adalah begini, endingnya kapan? Ya, atau masanya kapan? Waktunya kapan? Ya, ujian itu berakhir. Waktunya kapan? Kepercayaan itu akan diambil sama Tuhan. Kita enggak tahu kapan waktunya penugasan kita itu berakhir. Kita semua tidak tahu. Semua itu masih belum kita ketahui. Tapi yang penting bagi kita adalah kita harus siap sedia. Amin. Katakan sama-sama, saya harus siap sedia. Nah, namun yang ingin saya bicarakan pada hari ini, siap sedia dalam hal apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Saudara, ada banyak persiapan, tentunya yang berkaitan tentang ujian. Tentunya yang berkaitan dengan kepercayaan. Dan tentunya juga yang ketiga, yang berkaitan dengan penugasan sementara. Beberapa orang berbicara kepada saya dan berkata, Pak, sampai kapan saya harus menghadapi ini semua? Saudara, enggak ada yang tahu. Pergumulanmu, ujianmu, enggak ada yang tahu sampai kapan. Semua yang tahu adalah Tuhan. Tetapi satu hal yang firman Tuhan katakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak
kamu duga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jika kita tahu bahwa hidup adalah ujian, jika kita tahu bahwa hidup adalah kepercayaan, dan apabila setiap kita mengetahui bahwa hidup ini adalah sebuah penugasan sementara, ya, bukannya kita ditugaskan dari satu posisi jabatan atau dari satu perusahaan A ke perusahaan B, tapi ini juga bicara tentang bagaimana Tuhan menugaskan kita ke atas muka bumi ini, semuanya sementara. Maka satu hal yang penting untuk kita ketahui adalah, yang pertama, kita harus siap menghadapi kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Dikatakan dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-44 tadi, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang kamu tidak duga. Saudara, Tuhan akan datang yang kedua kali. Untuk apa? Dia datang untuk menjemput kita. Amin. Saya bukan membawa berita ini untuk menakut-nakutkan saudara, tapi justru kita mestinya sukacita. Amin. Ketika Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita, itu kita harusnya sukacita. Amin. Karena Tuhan akan membawa kita kembali kepada rumah kita. Amin. Dan kalau Tuhan datang, Anda bisa bayangkan, kalau Tuhan datang itu seperti seorang papa jemput anaknya. Ya. Papa membawa satu kabar sukacita. Apa? Dia berikan rumah bagi kita. Dia berikan satu pemberian demi pemberian bagi kita. Amin. Dia memberikan reward bagi kita. Nah, seharusnya kita juga siap sedia apabila Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kita sekalian. Mari semua, jemaat dan hamba-hamba Tuhan dimanapun engkau berada, apakah Anda juga siap sedia akan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Untuk menjemput kita, untuk menyediakan tempat bagi kita, bahkan dia juga akan memberikan mahkota kehidupan bagi setiap kita. Amin. Jika saudara siap dengan hal itu, saudara akan bekerja dengan giat. Itu sebabnya biarlah hari-hari ini menjadi hari-hari yang penuh sukacita bagi saudara. Sudah melayani, sudah hidup di dunia ini, ada hidup sungguh-sungguh karena engkau tahu Tuhan akan segera datang yang kedua kali. Amin. Nah, sekarang yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus siap sedia untuk apa? Kita juga harus siap sedia menghadapi kematian yang tidak kita duga. Tidak banyak orang menyadari, tidak banyak orang siap sedia kapan dia akan mati. Tapi seandainya kita semuanya sesuai dengan pelajaran kita hari ini, kita mesti siap sedia. Kapan Tuhan panggil kita? Maka saudara dan saya akan bertindak hati-hati sepanjang kehidupan ini. Lukas pasal 12 ayat yang ke-20, mari kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Soalnya ini firman yang Tuhan beritakan, ada orang kaya yang bodoh. Dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan hidupnya melayani Tuhan. Dia hanya berpikir hidup itu untuk dirinya. Dia hanya berpikir hidup itu hanya untuk nabung, dan nabung. Dia kumpulkan harta, dia tumpuk segudang hartanya. Dan dia berkata, wah hartaku sudah segudang, aku tinggal santai-santai. Karena ini tidak akan habis 7 turunan. Tapi ketika semuanya sudah mulai numpuk, dan waktu dia menikmati sebenarnya, tapi Tuhan berkata, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil. Untuk siapakah nanti semua yang telah engkau sediakan? Nah, seringkali kita dalam hidup ini juga kita bertindak seperti orang bodoh. Kita tidak pernah berpikir bahwa kita ini harus hidup, kita harus numpuk harta di sorga. Kita hanya numpuk harta di bumi tanpa berpikir kita ini harus numpuk harta di sorga. Itu sebabnya pesan firman Tuhan yang kedua, siap sedia menghadapi kematian, itu artinya Anda dan saya bersiap sedia apabila kematian menjemput kita. Mengapa? Ketika kematian menjemput setiap saudara dan saya, engkau pasti siap. Karena engkau tahu, engkau bertindak di bumi ini sudah sangat hati-hati. Dan
Engkau bukan hanya numpuk harta di bumi, tetapi engkau juga numpuk hartamu yang ada di sorga. Amin. Engkau bukan hanya memiliki harta di dunia, tetapi engkau di sorga juga punya harta yang patut engkau banggakan. Amin. Dan yang terakhir, kita harus siap sedia karena Tuhan akan menyiapkan tempat terbaiknya bagi kita. Amin. Hari ini keluarga Alpha Center yang ada di Pontianak ikut merasakan sedih, ya, karena salah satu dari keluarga kami, sahabat kami, host yang ada di Pontianak, oleh perusahaan akan ditugaskan untuk pindah ke kota lain. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah untuk melepas saudara untuk meninggalkan kota ini, tapi satu hal yang Tuhan mau pesankan bagi kita semuanya, tentang siapa yang berhak duduk di sebelah kanan dan kirinya. Ya. Satu ketika murid-murid sedang berdoa, dia bertanya, "Guru, kalau boleh nanti karena kami ini bersaudara, satu duduk sebelah kananmu dan satu duduk sebelah kirimu ya." Gitu ya. Tapi Tuhan berkata dengan satu jawaban yang menarik, saudaraku ya. Dalam Markus 10 ayat yang ke-40 dikatakan demikian, "Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Ya, bagian yang ketiga ini menarik sekali, karena bagian yang ketiga ini menunjukkan kepada kita apa yang mesti kita siapkan. Kita harus siap sedia, karena Tuhan akan menyiapkan tempat terbaiknya bagi kita. Amin. Kita harus siap sedia, karena setiap kita akan mendapatkan tempat yang disediakan oleh Tuhan. Nah, saya percaya ketika Tuhan berkata begini, itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Ini saya yakin bahwa ayat ini diambil karena Tuhan sudah membuat sebuah kriteria. Ketika dia berkata hidup adalah ujian, berarti kita sudah melewati sebuah assessment, kita sudah melewati sebuah ujian. Yang kedua, ketika Tuhan berkata hidup ini adalah kepercayaan, Tuhan memandang kita sebagai orang yang sudah dapat dipercaya. Dan yang ketiga, ketika Tuhan itu berkata, hidup ini adalah penugasan sementara, Tuhan tahu kapan timing yang tepat, engkau akan disediakan posisi yang terbaik yang dipercayakan Tuhan kepada saudara oleh Tuhan. Amin. Nah, duduk di sebelah kanan ini bukan hanya nanti kita duduk di sebelah kanan Tuhan, tetapi ini juga berbicara tentang posisi yang terbaik yang dipercayakan Tuhan kepada saudara. Tapi hari ini saudaraku, kalau hari ini Anda merasakan bahwa posisimu sedang tidak baik, engkau tidak perlu berkecil hati, tapi satu hal prinsip yang kau harus pegang dalam hidup ini adalah, jadilah orang yang siap sedia, kapanpun Tuhan akan tempatkan saudara, engkau sudah punya pemikiran, engkau sudah punya hati yang sama, bahwa aku siap sedia, karena aku akan mendapatkan tempat terbaik yang disediakan oleh Tuhan. Amin. Jadi yang ketiga ini saudaraku, kita harus siap sedia, karena Tuhan akan menyiapkan tempat terbaiknya bagi kita. Amin. Di mana tempatnya? Tempat yang terbaik yang disediakan Tuhan itu bukan hanya nanti di sorga, di sebelah kanan atau sebelah kirinya Tuhan, tetapi juga tempat ketika kita ada di bumi. Mungkin kita akan ditaruh di tempat-tempat yang istimewa. Mungkin kita ditaruh tempat-tempat yang subur, tempat-tempat yang berlimpah-limpah, dan itu adalah hak prerogatif Tuhan. Tugas kita, bagian kita adalah kita harus bersiap sedia ketika setiap saat Tuhan itu akan menempatkan kita. Karena itu, karena kita tahu bahwa kita semua akan menghadapi itu semua, menghadapi satu tempat yang disediakan oleh Tuhan, kita nggak bisa milih, tapi kita bisa berbuat, kita bisa berkarya yang terbaik, dan tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Ingatlah, hidup adalah ujian, hidup adalah kepercayaan, hidup adalah penugasan sementara, dan ini semua Tuhan yang memantaunya. Biarlah karaktermu, hidupmu, caramu bekerja, kualitasmu bekerja, itu engkau sesuaikan dengan bagian ketiga ini. Kita siap sedia karena kita akan mendapatkan tempat terbaik yang disiapkan oleh Tuhan. Dan itu khusus akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah
disediakan. Amin. Kiranya pesan video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita akan bersatu hati dan kita berdoa. Makasih Tuhan untuk pesan video ini. Biarlah pesan video ini akan memotivasi setiap kami. Kami enggak hanya sekedar jadi orang Kristen yang hanya sekedar hidup tanpa arah dan tujuan. Tapi kami akan jadi orang Kristen yang punya tujuan, bahkan kami siap sedia untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini, kami semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Saudaraku, pesan video ini berakhir, tapi ada satu bagian penting yang akan kita sharingkan bersama-sama hari ini. Apa berkat yang sudah dapatkan dari pelajaran hari ini? Ya. Yang kedua, persiapan apa yang akan Anda lakukan ketika Anda tahu bahwa kita harus siap sedia? Dan kita semua nggak tahu kapan Tuhan akan menugaskan kita di tempat yang lain. Kiranya pesan video ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.